hanya Pak, biasa, Pak. menunjukkan. Gini, jadi bau mulut kau itu masih. Saya hanya menunjukkan pada orang-orang yang nggak makan babi. Nih, gue nggak makan babi. Nih. Langsung aja pertanyaannya, nggak usah sok-sok beretorika. Apa yang dituhankan dari Yesus itu coba? Oh ya boleh. Abang Islam apa Kristen bang? Saya Islam. Oh, nggak dimarahin sama mamanya itu megang-megang Alkitab bang. Wajar kalau kalian itu mendapatkan nabi yang diutus kepada umat-umat yang seperti kalian. Buta huruf. Oke. Oke, gini sebentar. Gimana menurutmu, Prof? Betul. Itu Nabi Muhammad itu seperti kemarin ada teman Muslim menjelaskan. Oke, sebentar. Dulu, kamu oke aja dari tadi kayak tukang parkir. Karena Nabi Muhammad itu juga dikatakan di dalam kitab Yesaya berapa tak kemarin 53 ayat. 29 ayat 13. Ayat 12 ya. Betul itu. Itu untuk teman-teman Islam kemarin ya, kami berterima kasih ada yang bawa dalil Nabi Muhammad itu digenapi oleh Yesaya 29 ayat 12. Nah, kita menghimbau untuk baca sampai ayat ke 14 ya, Tak ya. 13 aja sebenarnya udah nusuk jantung itu. Ya, 13 saja deh. Tambahin aja satu ayat itu. Itu keren. Sampai 14 langsung ya UGD. Ya, 16 langsung auto minta dibaptis dong, Kak. Itu Prap. Itu yang lu posting ulang kan ada kain nama yang nunjukkan tuh yang sampai nangis-nangis itu loh, Prof. Parah. Iya. Itu dia nangis. Anjir, Oh iya, najis. saya kasih tahu ya teman-teman ya. Saya ada ketemu satu akun TikTok lucu ya, namanya Muhammad Sulaiman. Gambarnya itu Lord Rangga. Ya, teman-teman follow ya. Itu akun saya nggak tahu siapa, saya nggak kenal. Cuma saya ngeliat dia lucu tuh postingan-postingannya ya. Selain dari murid Yohanes, yang bagus satu lagi tuh cerita ID, satu lagi si Muhammad Sulaiman itu ya. Itu lucu-lucu postingannya. Jadi dia memposting Israel melawan Ustadz Felix Xiao gitu. Terus Putin menemukan hidayah semenjak pulang dari Korea Utara. Aku ketawa liat postingan. Itu kayaknya satir-satir gitu ya. Iya, Muhammad Sulaiman. Nih. Gambarnya Lord Rangga. Ya itu teman-teman yang Islam juga follow ya, itu bagus itu teman-teman. Untuk melatih otak-otak teman Islam ya, yang jarang digunakan. Lanjut. Izin follow ya bro. Apa? Izin follow ya. Orangnya aku nggak tahu siapa, bukan aku tuh bang. Pokoknya aku nggak pernah bikin akun selain namanya ini ya, selain namanya Metatron. Oh iya. Selamat malam. Saya boleh bertanya tidak, Prof? Boleh. Asal jangan nanya sisa saldo rekening saya ya. Oh, nggak usah. Saya juga banyak duit ini. Iya. Boleh saya tanya ya? Bukan bang, banyak duit bang. Kasih TikTok Universe dong. Aku kalau orang sombong langsung tak mintain loh, Prof. Gitu aku mau orangnya. Wih. Mentang-mentang ini apa? Iya. Berapa? 48.000 ya? Gila. Iya. Ini masih 14.000 saya nih bang. Tapi gini, uang saya itu walaupun saya ini dikenal sebagai orang kaya, saya peruntukan uang saya itu cuma khusus kepada orang-orang yang tidak makan babi gitu loh. Aku nggak makan babi loh bang, serius. Aku nih nggak makan babi, serius. Kau ini berdusta. Malam Loh, kemarin ini saya nggak makan babi. Tanya dong. malam kemarin Saya kau open bilang ya. habis makan babi sama teman. Kasih koin ya kalau gua ketahuan nggak makan babi ya nih. Alah, nggak ortodok, nggak katolik sama saja berdusta. Kemarin kau bilang kau lagi makan Gua babi lagi sama nggak teman. makan babi bang. Nih, gua nggak makan babi mana? Ya sekarang memang kau nggak makan babi. Lo kan nggak salah dong, Prof. Ya sekarang memang kau nggak makan babi. Abang nggak punya Tapi uang, kemarin- Bang. Ah, bilang aja nggak punya koin. Bilang aja nggak punya uang. So, Ini, tapi kemarin kan kau makan babi. saya hanya menunjukkan. Gini, jadi bau mulut kau itu Bentar. masih. Saya hanya menunjukkan pada orang-orang yang nggak makan babi. Nih, gua nggak makan babi. Nih. Ya lah, sekarang kau kan nggak makan, yang makannya kemarin.
Tapi Bang, aku juga nggak makan Makan babi bang. Ini bang, aku kemarin bang nggak, open Bang? cam bang. pakai mulut Open juga cam, itu. open cam. Ini aku lagi nggak makan babi bang. Bang, Jadi kalau sombong sama gua, itu gua nggak akan iri ya. Gua mintain. Gini Prof, maksud nggak makan itu daging babi itu nggak pernah masuk ke mulut. Nah kemarin kan kau makan babi sama teman, masuk ke mulutmu, lalu keluar itu Belum dari. keluar, Bang. Iya kan dimakan, lalu buang ke jamban. Sekarang Iya, udah betul. nggak ada lagi. Ya, Nggak ada. bang, abang tapi yakin nggak pernah makan babi bang? Nggak tapi pernah bau mulutmu mengkonsumsi? masih bau mulut babi loh. Kita tanya ya tak ya. Babi itu pipis nggak tak? Peace. Pipis. Kalau dia pipis airnya kemana? Karena Ke tanah, ya. Kalau diserap sama matahari, uap, Masuk ke Menguap ya? sumur. Menguap. kemudian, ya. menguap bisa masuk sumur juga, bisa ke laut, ya kan? Darahnya yang dipotong di pasar itu dibuang ke paret, larinya ke laut. Sebentar Kemudian Prof. sabar dulu, sabar. Sebentar, itu Terus, nggak ada kena mengena itu nggak ada. sabar dulu, sabar. Islam. Nggak ada. Ya, begitu menguap, turun lagi nggak ke bumi tak? Turun dong jadi hujan. Jadi hujan. Baru ditampung sama siapa? Sama perusahaan air minum, ya, perusahaan daerah air minum. Sama Bang Bosklos ditaruh di wadah, direbus terus diminum. Sama aja Bang, Abang minum kencing babi itu. Aduh, kok berani-beraninya Anda membuat gelar Prof di situ, kemudian dengan hanya sedikit air kencing kemudian terserap ke bumi lalu diambil oleh perusahaan air. Ini sama ya Prof, penjelasan sperma dari saripati tanah. Betul nggak Prof? Betul. Prof macam apa kau ini? Sperma dari saripati tanah itu kok terima ya kan? Sebentar, Prof. Dari Emang tanah, ada? dari akar Emang fotosintesis ada? jadi buah, Babi dimakan itu terus kalau jadi sekali sperma. kencing itu. Apa lo? Langsung aja pertanyaannya, nggak usah sok-sok beretorika. Itu kan simpel pertanyaan saya, Prof. Nama Tuhanmu siapa? Langsung aja. Iya, nama Tuhan. Nama Ini Tuhanmu siapa? profesor bukan di alam kubur sampai lu nanya, "Manro buka." Lu belum di alam kubur, jangan nanya Manro buka, nggak usah. Gini, Prof ini kan bertuhan, punya Tuhan toh, ya kan? Nama Tuhannya siapa? Coba. Ya nggak usah sok nanya-nanya. Jangan Iya, you copy nggak my usah sok style. nanya. Tadi disuruh nanya, sekarang ya udah aku kasih mawar dulu nih satu. Langsung aja Bang pertanyaan. Ya lalu Oke. Lalu apa yang dituhankan dari Yesus itu? Coba. yang dituhankan ya karena memang dia Tuhan. Dia Tuhan itu sejak kekal. Dia Allah itu sejak kekal. Tuhan. Jadi ayat di dalam kitab Prof itu yang menyatakan Tuhan itu tidak terlihat rupanya, wajahnya, suaranya pun tidak terdengar itu? Allah itu Allah Bang. Keilahian sama ketuhanan beda. Ketuhanan itu adalah gelar buat manusia. Kalau keilahian itu gelar buat sang Halik gitu. Makanya dapat dibedakan. Yesus itu Tuhan atau Allah? Dia Tuhan dan Allah. Bukan Tuhan atau Allah, tapi Tuhan dan Allah. Itu. Tuhan dan Allah. Ya, Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaan. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan itu ada wujudnya, ada mukanya, ada. Karena Tuhan itu adalah sifat dari kemanusiaan dia. Tapi kalau Allah itu nggak ada. Itu yang abang katakan tadi, wajahnya tidak rupanya pun tidak dapat dilihat. Ia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampir, itu Allah. Gitu. Jadi yang Tuhan Yesus atau Allah? Yang Tuhan itu kemanusiaan Yesus, yang Allah itu Yesus sebagai firman, tidak terlihat gitu. Dia yang dalam firman itu tidak kelihatan Bang. Makanya nggak bisa digambarkan. Sang Bapa juga tidak bisa digambarkan, tapi yang digambarkan itu Oke. Oke, maksudnya gini, saya masih bingung. Yesus itu sendiri Tuhan dan Allah itu sendiri. betul. Oke. Tuhan dan firman Allah. Lalu bagaimana, kan begini, ada juga ayat di dalam kitab Prof itu yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, karena kalau tidak sanggup melihat saya lupa masuk ayatnya, tidak sanggup melihat Melihat rupanya. Allah. Melihat Allah. Allah.
Allah bang. Ya Allah memang nggak bisa dilihat. Jadi kalau ditanya apakah Tuhannya orang Kristen itu kelihatan, sampai kapanpun itu nggak akan kelihatan. Mau kita nanti ada di surga, ya Allah itu nggak akan bisa kelihatan. Yang kita bisa lihat itu adalah ketuhanan Yesus. Sama halnya dengan keilahian Yesus. Apakah bisa dilihat nanti oleh para orang-orang Kristen saat di surga nanti? Tidak. Karena emang Allah itu tidak akan bisa dijangkau oleh indera ciptaannya. Ya. Kalau begitu Prof, kenapa tidak menuhankan Bapa saja kalau begitu? Ini sesuai dengan Kami Yohanes 17 nomor 3 ini. Kita menggunakan kata mengalahkan aja ya, mengalahkan sama menuhankan ya, biar bisa kelihatan ya bedanya. Kami mengalahkan Sang Bapa di dalam keutuhannya sebagai Allah. Di mana Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh gitu. Kami menyembah atau mengalahkan Allah kami dalam keutuhannya. Ya, mungkin berbeda dengan keimanan teman-teman muslim. Ya, di mana maksudnya gini, di mana Prof, kalian hanya menyembah Allahnya, tapi apakah firmannya juga ikut tersembah? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang terus masalahnya di mana? Tuh. Gini Prof, kalau berbicara firman itu saya rasa itu tafsiran kita masing-masing ini berbeda. Ini yang kita bilang ini hakikat dia Sang Tuhan itu sendiri. Kalau begitu tidak cocok kalau kemudian Prof bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena kenapa? Nggak ada saya bilang Yesus itu Bapa. Kamu kok nambah-nambahin? Oh, tidak ada. Nggak ada. Jadi posisi Yesus dan Bapa ini gimana? Firman. Jadi yang disembah oleh orang Kristen hari ini Yang bukan disembah Yesus. Allah yang esa, Allah yang hidup. Di dalam Allah yang hidup itu ada firman dan ada roh. Sama seperti kamu. Kamu bilang Tuhanmu satu, ya? Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu itu satu? Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu itu adalah Tuhan? Sementara dalam satunya itu sama seperti satunya botol aqua saya ini. Lihat ini. Ya. Nih, lihat. Nih, saya punya botol minuman. Ya, ini satu. Apa bedanya sama Tuhanmu? Tuhanmu satu kan? Sama kan? Sama. Ini sama Tapi kalau sama ditanya, botol saya nih, Prof, hitam. iya. Nah, ini botol ini nggak punya roh dan nggak punya firman. Ya dia kalau diletakin begini, ya dia diem aja. Ini sama kayak Tuhanmu. Tapi kalau Allah yang kami sembah, dia dalam terang yang tak terhampiri itu, dia bisa berfirman kepada ciptaannya. Dia bisa berfirman kepada ciptaannya. Dia bisa menghidupkan ciptaannya. Dia bisa memberi rohnya kepada ciptaannya, Roh Kudus. Itulah Allah yang esa itu. Makanya Allah yang benar itu pasti Allah Tritunggal. Di luar Allah Tritunggal, Allahmu itu sama kayak ondel-ondel, benda mati. Gini Prof. Maksudnya gini Prof. Saya tidak bilang ya. Maksudnya dari kalangan Kristen sendiri itu juga banyak orang-orang yang menentang filsafat Trinitas itu. Ya. Jangan begitu. Gereja Rasul itu tidak ada yang tidak Trinitas sampai detik ini. Katolik, Ortodok, Koptik, Oriental semuanya Trinitas. Protestan juga Trinitas. Tritunggal. Tentunya kami udah bacok-bacokan seandainya Trinitas itu ajaran baru dari dulu. Gak pernah ada pemahaman ajaran dari para rasul yang tidak berdasarkan kepada Trinitas. Kira-kira di dalam 4 kitab Torah, 4 atau 5 kitab Torah itu kan sama nih, Tuhan orang Israel kan sama maksudnya. Ada nggak keterangan maksudnya yang menerangkan bahwa Tuhan itu Tritunggal seperti yang Prof sampaikan itu? Dari Anda buka Kejadian ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu menceritakan tentang Tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ya, 1. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi kita tahu ada satu Allah yang esa, Kejadian 1 ayat 1. Nah, di dalam Allah yang esa itu ada rohnya dan ada firmannya. Itu Tritunggal udah. Karena tidak ada di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu diciptakan. Demikian juga firman itu diciptakan, tidak ada. Ya.
Di mana kitab Taurat itu? Kalian buka kitab Taurat bagian pertama ayat 1 sampai 3 itu Tritunggal udah. Selesai. Iya, maksudnya gini, saya tanya, ada nggak dalil itu di kitab-kitab Taurat orang-orang Yahudi itu? Kan Loh, itu kejadiannya itu kitab Taurat. Itu kitab orang Yahudi. Kejadian itu kitab pertama dalam kitab Taurat, Bang. Oke, kita buka Keluaran 6 nomor 5 saja lah. Ini yang sudah fenomenal ayatnya masuknya gini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Gak dan ada, dengan kamu segenap baca jiwamu. apa itu? Kamu baca ulangan Dan 6 dengan 4, kamu segenap bilang lagi kekuatanmu. keluaran. Kamu ngawur. Ulangan Ulangan, nomor ya. 4 kamu bilang keluaran 6 ayat 5. Ulangan 6 nomor 5 saya bilang. Ya kamu tadi bilang keluaran. Kamu ngasih Oke. dalil aja salah. Ya, saya keliru. Sorry. Jadi hukum mengenal Allah yang Esa, Ulangan 6 ini adalah saya rasa iman utama dari orang Yahudi. Mereka Iya, tidak mengenal Tritunggal. Ya, Allah yang Esa itu dalam Tritunggal. Ye. Itu menjelaskan keesaannya bagaimana tadi. Coba Kalau dia Esa, dia nggak punya firman, dia nggak punya roh. Itu artinya Allahnya batu. Coba sekarang Prof untuk menguatkan pernyataan Prof ini coba hadirkan dalil di dalam kitab orang-orang Yahudi ini yang menerangkan bahwa mereka juga mempercayai bahwa Tuhan Tritunggal itu yang seperti Prof sampaikan ini. Iya tadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yesaya 6 ayat 3. Selalu kalau menguduskan Tuhan itu selalu 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu Trisagion. Ya, dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Tritunggal. Nah, ini muncul juga di dalam ajaran palsu ya, ajaran palsu abad 7 dari Arab. Ya, saya nggak nyebut Islam. Cuma saya tanya nih, di agama abang ada wudhu nggak? Ada wudhu? Atau nggak? Ntar, sebentar. Di agama abang ada talak nggak? Talak? Ada nggak? Talak? Emang ada istilah talak di Kristen? Gini kan banyak istilah-istilah Al-Quran gitu yang sekarang dipakai oleh orang Kristen. Kenapa tidak kembali kepada originalnya toh? Nah, perjanjian baru itu kan original text-nya kan Yunani gitu loh. Kenapa harus Allah gitu loh? Sesembahan orang yang memang itu mayoritas sudah milik Islam gitu. Kalaupun mau pakai kitab Taurat, ya mereka tidak membuat Theos atau apalah. Bahkan di dalam kitab Taurat itu tidak mengenal Kristus. Bang Meta kemana? Tapi mereka Mesias. Ngapain kali itu? Mau ke tendang, tempat. Ntar juga naik lagi. Mana Bang Meta? Iya, tadi ke apa? Kayak ketendang gitu. Gini, tadi kan nanya masalah talak. Ya, sejauh ini yang saya tahu talak itu ya istilah dari Islam gitu. Kalau di Kristen saya belum pernah dengar. Nah, yang jadi problem sekarang kan banyak istilah-istilah Islam itu dipakai oleh orang Kristen. Nah, kenapa tidak pakai perjanjian lama saja? Gimana ceritanya istilah Islam itu dipakai orang Kristen tuh gimana caranya? Nah, Orang Kristen itu udah ada di abad pertama. Terus orang Islamnya belum ada. Istilah itu dipakai oleh orang Kristen. Kan aneh, ini logikamu di mana? Oke. Kalau logika saya Saya tanya bermasalah. dulu, logikamu di mana? Oke. Gini, sekarang saya terangkan. Perjanjian baru, original text-nya itu bahasa apa? Yunani. Yunani. Oke, Yunani. Kenapa kalian tidak pakai terjemahan Yunani saja? Kenapa harus Ya pakai itu nama Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Pakai terjemahan. Ya. Yunani itu bahasa aslinya, kitab kami, original teksnya. Terus kami pakai terjemahannya ya di Indonesia, dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Kok bisa gitu? Loh karena kami bukan orang Yunani, kami nggak ngerti. Nanti kami kayak baca mantra. Nggak tahu. Aduh. Berarti gini. Oke, sekarang saya tanya.
Sekarang gini. Sebentar, saya Ini belum selesai. bentar. Al-Ikhlas, Anda kalau sembayang baca surat pendek kan, betul? Sebentar. Salah saya belum satunya selesai. surat pendek yang Anda baca biasa itu adalah Al-Ikhlas. Coba terangkan dulu arti Al-Ikhlas. Jangan pindah-pindah dulu lah. Loh, Anda aja Al-Ikhlas nggak tahu artinya. Kalau tahu langsung jawab loh Anda. Itu makanya saya bilang kau berdoa pun kayak baca mantra au yau 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 yau. Tapi kok nggak tahu artinya. Maka kenapa kami butuh terjemahan untuk itu supaya kami mengerti. Kami nggak mau asal kayak tawon aja. Nyong 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 nyong. Nggak tahu artinya. Hompim palayong gambreng, nggak tahu artinya. Ini nggak mau. Makanya orang Kristen itu nggak ada perintah Tuhan kami itu menghafal. Dan Nggak usah perintah mute, Tuhan nggak usah itu apa? Perintah Tuhan itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana cara murid-murid memuridkan bangsa-bangsa lain yang di luar dari bahasa Yunani? Mereka diberi kuasa sebentar. Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga para rasul itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mesir, Aduh, bisa dari tadi. bahasa Roma, Itali. Nah itu, Oke, Tuhan oke. kami itu Oke, untuk sekarang- kami kenal. sekarang- Jadi Tuhan bukan untuk dihafal, Sekarang kalau tapi diam, untuk saya ngomong. dikenal. Saya yang nggak habis pikir, ya ngakak juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kok ada Tuhan orang Yahudi namanya pakai bahasa Yunani? Itu Iya. dari mana tuh? Rasul Dari kami mana? aja bahasa Yunani. Dari mana konsepnya tuh? Tuhan Karena Tuhan bahasa Yahudi. yang berkembang saat Rasul itu. Yahudi pakai bahasa Yunani. Yesus, Markus, Paulus. Yesus itu bukan bahasa Yunani, Bang. Gimana tuh konsepnya Itu tuh? Yesus itu serapan dari kata Nggak iosos. usah mute, nggak usah mute. Nih, Saya tanya- nih goblok di bawah ya. Kalau nggak mau di mute, tutup cangkemmu. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Itu adalah serapan dari iosos. Bahasa Yunaninya iosos Kristos. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus Kristus. Nah sekarang saya tanya kau, bahasa Arabnya Yesus itu apa? Kenapa Isa? Naik. Sekarang naik. Saya tanya kau, kenapa bahasa Arabnya Yesus atau Iosos itu kenapa jadi Isa? Sementara orang Arab sana kalau ditanya siapa itu Isa, nggak tahu. Yang kenal apa? Yasu. Itu blok. Coba, kau dengar nggak perkataanku? Kalau nggak kau dengar tadi perkataanku, kuturunkan lagi kau. Oke, Agatha, kau itu nggak usah Oke, kejang-kejang. Agatha. bahasa Arabnya Yesus itu apa? Kau bisa santai tidak? Bahasa Arabnya Yesus itu apa Nggak jawab? usah mute, nggak usah mute. Bahasa Arabnya Yesus itu apa? Kau kan si paling tahu di sini. Bahasa gitu kan? Arabnya Yesus itu apa? Sebentar, ini belum kutanya lagi. Fiktif. Wih, goblok, udah gue bilang. Lu dapat nama Isa dari siapa? Isa itu tidak ada nama orang Yahudi namanya Isa. Orang Yahudi itu tidak pernah ada namanya Isa ya. Yang ada itu adalah Iosos, Kristos. Bahasa Arabnya itu Yasu. Itu kau aja nggak ngerti perubahan fonem. Kau nggak ngerti namanya fonetik korespondensi. Mau ngomong apa kau sama aku umat buta huruf? Cocoknya kok diludahi. Cuy, gitu cocok untuk kau. Ya, ngomong kok ngalur ngidul. Kau aja nggak tahu apa-apa. Capeknya batin Lola. Iya, udah dungu ngeyel gitu. Gak usah ngomongin kenapa kalian pakai terjemahan Yunani. Yunani itu bukan terjemahan, blok. Yunani itu teks aslinya ditulis dengan bahasa Yunani. Kenapa? Karena saat itu Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Orang-orang Romawi saat itu menggunakan bahasa apa? Yunani Koine. Aku itu baca-baca tentang Alkitab ya. Nah di Alkitab itu ada sesuatu hal yang aku gak ngerti gitu, mau bertanya. Oh ya boleh. Abang Islam apa Kristen bang? Saya Islam.
Oh, nggak dimarahin sama mamanya itu megang-megang Alkitab, Bang? Enggak kan karena HP. Oh, di HP. Iya. Gimana, Bang? Nah gini ya, nah di sini kan tadi itu aku baca di kitab Matius pasal 26 ayat 3 sampai ayat 4. Nah di situ kan pada waktu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu kan berkumpul ya. Nah mereka kan berkumpul di istana Imam Agung Kayapas, bener gak? Iya. Terngempang kaku. Tadi gini ya. Minum, Bang, Tadi minum itu dulu. Seret, Bang, minum. Kayaknya ini apa? Agak-agak gugup gitu. ada orang soalnya. Oh, gitu. Iya, gimana, Bang? Nah tadi gini nih. Tadi kan aku tuh baca-baca ya tentang Alkitab. Nah, tentang Matius pasal 26 ayat 3. Di sana menerangkan bahwa pada waktu itu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi berkumpul di istana Imam Agung Kayapas. Mereka berunding untuk menangkap Yesus dengan diam-diam dan membunuh dia. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, jadi mengapa gitu kalau memang Yesus adalah Tuhan, mengapa mereka itu berpikir bahwa ingin membunuh Yesus itu? Maaf Bang sebelumnya. Oh, gitu. Oke, saya terangin ya, Bang. Kalau rencana Iya. membunuh, manusia bisa berencana, Bang. Cuman kalau Yesus sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri berbicara di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Di situ, Abang buka Alkitabnya, Bang. Bisa? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Gak bisa Bang, gak bisa kembali. Oh, harus kembali ya. Oke, saya bacain ya, Bang. Di situ tulisannya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu, Bang. Jadi ya perencanaan membunuh Yesus sih boleh ada, terserah gitu kan. Tapi sewaktu di salib itu, jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya untuk diambil kembali, yaitu dia nggak akan mati kemanusiaan. Itu, Bang. Gimana, Bang? Oh tapi kenapa gitu? Apakah mereka itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Mengapa dia membunuhnya gitu? Ya, mereka tidak tahu, Bang. Maksudnya alasan pembunuhan itu, Bang. Oh iya, mereka tidak tahu, Bang, karena waktu itu imam-imam tersebut juga melihat Yesus itu sebagai seorang kalau dibilang ya, blasphemy atau namanya, penista agama di situ, di agama mereka Yahudi ya, zaman tersebut, di waktu tersebut. Makanya mereka berniat untuk membunuhnya gitu. Tapi kalau dibilang siapa yang membunuhnya, tidak ada yang membunuhnya. Di situ Yesus menyerahkan nyawanya, nyawa kemanusiaannya sendiri, dan dia bisa menerimanya kembali, mengambilnya kembali, gitu loh, Bang. Orang bisa menyerahkan nyawa, tapi belum tentu bisa mengambilnya kembali kan, atau menerimanya kembali, belum tentu bisa. Kira-kira gitu, Bang. Jadi ketika para imam ingin membunuh Yesus itu, mereka beribadah kepada siapa? Jadi para imam itu menganggap siapa Tuhan? Gimana ya maksudnya gini nih? Aduh. Nah, kan waktu perencanaan membunuh Yesus. Nah, para imam itu ingin membunuh Yesus. Nah, sebelum mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan,
kepada siapa para imam-imam sebelum itu beribadah gitu bang? Para imam-imam tersebut beribadah. Iya, Oke, bukan Yahudi ya, Bang. kepada siapa? Kalau saya bukan Yahudi, karena mereka itu Yahudi, Bang. Saya nggak bisa menjawab itu karena memang saya bukan Yahudi gitu. Cuman kalau menurut kisah-kisah yang mereka yang ada di Taurat, ya nubuatan tentang Yesus ini sudah ada di kitab-kitab Taurat yang Yahudi pegang pada saat itu. Tapi mereka tidak menyadari, tidak mengetahui, tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu adalah Allah itu sendiri. Kalau tahu mereka nggak akan seperti itu, Bang. Sama seperti Islam saat ini, karena mereka tidak tahu, ya mereka bebas saja menghujat gitu kan. Kalau mereka tahu, yakin saya tidak akan menghujat itu. Oh, gimana ya? Jadi ketika itu mereka itu tidak tahu gitu bang. Ya, memang tidak tahu. Bahwasannya Memang tidak tahu, karena Yesus ini juga disangkai sebagai penista agama. Penista agama yang dianut oleh orang Yahudi pada zaman tersebut. Orang Yahudi tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia pada zaman tersebut adalah Mesias. Mesias yang sudah dibuatkan di Taurat, kitab-kitab yang mereka pegang juga gitu loh. Karena yang diharapkan oleh mereka bukan seperti ini gitu loh, yang datang gitu loh, gitu kira-kira bang. Bukan kira-kira sih, tapi seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Silakan Bang Arpan. Mungkin kalau dari perspektif Bang Arpan ya, Isa ini seperti apa sih Bang? nah kak, Kalau dari perspektif Abang sendiri, Bang Arfan ini kan Muslim ya. Dari ya iman Anda sendiri, Isa itu seperti apa sih? oh, sedikitnya saya tahu ya. Nah jadi memang banyak beranggapan bahwasanya itu Nabi Isa itu Yesus. Nah sebenarnya itu bukan gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi beda banget gitu antara Nabi Isa dan Yesus gitu. Kalau dalam sejarah kakak ya kan Yesus disalib. Nah sedangkan kan dalam sejarah Nabi Isa Yesus itu digantikan dengan Yudas gitu. Apa memang ada Bang di Quran sendiri dijelaskan bahwa Isa itu digantikan dengan Yudas? Emang sih gak ada dalam Quran langsung, tapi saya tuh kemarin lagi cari di Google, ada gitu tafsiran dari tafsir Tahlili gitu bang, gitu kak. Nah, bisakah Anda beriman kepada tafsir atau Anda beriman kepada Quran? Maksudnya? Ya, Anda disuruh beriman kepada Quran atau beriman kepada tafsir? Al-Quran dalam rukun iman. Ya, kalau Quran sendiri tidak menceritakan bahwa dia diserupakan dengan Yudas gitu. Lalu dari mana Anda mengimani sesuatu yang tidak divalidasi oleh Allah itu sendiri? Kan logikanya demikian, betul kan begitu Bang? Ya, emang bener dalam Al-Quran belum saya sendiri belum pernah, tapi ya gimana ya, rasa penasaran tersebut kan bergejolak ke dalam otak saya. Nah saya tuh cari-cari keterangan tentang hal tersebut. Nah akhirnya tuh nemu gitu tafsiran Tahlili. Nah di situ tuh dibacakan Yudas Iskariot, salah seorang 12 orang muridnya gitu. Saya pun ya gimana ya, tafsir teh merupakan buah dari Al-Quran gitu. Tafsir buah dari Al-Quran. Bisakah tafsir itu mengadakan sesuatu yang tidak ada di Quran gitu? Nah, tafsir itu kan cara pandang seseorang dalam memandang Quran kan. Cara pandang seseorang menilai Quran kan itu kan.
Bisakah cara pandang seseorang itu menjadi iman Anda, dasar iman Anda gitu? Nah, ini Bapak dia. Frenius juga mengatakan yang disalib adalah Simeon. Siapa? Kira-kira ini pembawa salib Yesus. Ah, apaan sih? Enggak jelas, Bang. Itu mikir Bentar. Bentar. Yang ngomong ini Bang Arfan bukan sih? Bang Arif? Iya, di abad kedua juga aku sih Oh. dikatakan bahwa yang kok doubling sih? Enggak doubling enggak. Oh iya, bahwa Simon Kirene yang mengalihkan. Simon Ini- Kirene itu pembawa Yesus. Itu Kalau dalam dapat dari Al-Quran mana? tidak disebut siapa yang disalibkan, cuma sesuai fakta sejarah banyak yang tulisan Oke. bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Yang mengatakan Simon dari Kirene itu siapa, Bang? Bapak Hah? Sebentar. Frenius. Siapa? Father Frenius. Father Frenius itu siapa? Boleh saya tahu referensi bukunya dari mana? Buka aja di Google, Mbak, ada bukunya. Di Google bukunya. Gimana ini? Bapak Frenius. Bapak Frenius ini hidup di tahun berapa? Abad kedua. Abad kedua. Bapak Frenius ini siapa sih? Saya kalau boleh tahu. Bapak gereja mula-mula tuh. Oh, tidak ada. Bapak Frenius itu Bapak gereja mula-mula saya mengenal. Bapak gereja mula-mula itu nggak ada Frenius. Suaranya bergema. Bapak Frenius juga nggak ada. Nanti cari lagi lah. Nah, Kalau gini ya. satu Tapi apa Anda namanya, beriman kepada nih ya. Oke, anggaplah itu benar ya. Anggap saja ya, anggap ya. Tapi Anda beriman kepada Bapak Frenius ini? Apakah dia orang Islam? Enggak. Cuma kan itu saya. Aduh, kok doubling. Bisa di mute dulu yang lain. Oke, silakan. Iya. Bahwa di Al-Quran tertulis Nabi Isa diserupakan dan diselamatkan karena cintanya Tuhan kepada Allah, kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa diselamatkan. Boleh tunjukkan dulu dalil yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan. Aduh, saya buka satu device tuh aku. Al-Maidah berapa tuh? Nah, kira-kira Arfan bisa nggak sih dijadikan rujukan ya? Satu ngomong Yudas, satu ngomong siapa tadi? Simon dari Kirene. Nah, iman itu kan harusnya ya udah ada pakemnya gitu. Siapa nih? Loh, kalau kalian aja belum mencapai ketauhidan, kesatuan dalam iman, apa yang mau dijadikan landasan sebagai acuan agama kalian? Tidak penting siapa yang gantinya itu, yang Jangan bilang nggak penting, Bang. Jangan bilang nggak penting, Bang. Karena dia gini ya, Bang. diselamatkan. Kalau ada misal gini ya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu satu analogi, ya. Ada satu orang ibu, ya. Dia mengajarkan kepada dua anaknya, ya. Kamu belinya di Hong Kong ini pete. Yang satu, oh mungkin di Banjarnegara. Oh mungkin di Sumedang. Kira-kira ada kepastian nggak ketika seorang ibu ini mengatakan pete itu ada di satu tempat? Sama seperti iman. Kalau iman itu nggak jelas mana satu, orang akan linglung. Oh kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya nggak ini. Loh kalian itu gimana? Ibarat kata kalian sudah di tengah jalan, ada 3 jalan bercabang, yang mana ya kira-kira yang jalan ke sorga? Oh mungkin yang ini, oh mungkin yang ke situ, oh mungkin yang ke sini. Kan aneh, Bang. Kalian akan tersesat kalau kayak gini. Ya, dalam iman kalian aja belum ada pakemnya gitu loh.
Satu bilang Yudas, satu bilang Irenaeus, satu lagi nanti ada siapa lagi? Kan kita nggak tahu. Makanya saya bilang, bisakah tafsir atau pandangan seseorang menjadi tolok ukur suatu iman? Quran tidak menjelaskan. Tetapi ada yang menjelaskan yang otoritasnya pun kita tidak tahu. Masa Allah dijelaskan oleh manusia? Di mana-mana Allah itu lebih mengenal dirinya. Maka seharusnya sebagai Allah, dia memperkenalkan, menjelaskan sejelas-jelasnya. Masa Allah butuh otak manusia? Allah seharusnya dia berdiri sendiri, tidak butuh otak penafsir. Kan seperti itu. Makanya saya bilang, iman kalian ini masih prematur, belum kebentuk tangan, belum kebentuk tititnya, kelaminnya, belum kebentuk kakinya, sudah launching. Ya nggak bertahan hidup lah kalau kayak gini. Ini ya iman yang prematur tadi, nggak jelas. Mau kemana kalian? Diombang-ambingkan. Tengok anak Ya, prematur, minim sekali kemungkinan untuk bertahan hidup. Itu apa pemahamannya Mbak, nggak apa-apa kan kalau masih sampai di situ pemahamannya Mbak, nggak salah kan. Bukan pemahaman Berarti- saya yang sampai situ. Tapi bagaimana dengan iman kalian yang belum ada kejelasannya, belum ada kepastiannya gitu loh. Ya maka dari itu kan, karena manusia punya akal ya harus berpikir juga kan. Jadi kita dikasih dua dalil bahwa semenjak penciptaan kita dikasih pengetahuan kan. Di Kristen kan namanya logos. Oke, kalian itu dikasih Ya. pengetahuan apa sih tentang Isa? Kalian dikasih tahu pengetahuan apa sih tentang hukum-hukumnya Allah? Kalian dikasih tahu pengetahuan apa sih tentang makna kurban? Kalian dikasih pengetahuan apa sih tentang nubuatan? Kalian dikasih tahu pengetahuan apa sih tentang apa yang akan datang? Kalian dikasih pengetahuan apa sih tentang Mesias? Nggak ada. Ada. Oke. Pak Bang Arius bisa bacakan Mazmur 147 ayat 19 sampai 20? Punten Bang Arius. Maka yang sebenarnya kan yang saya mau bahas tadi mengenai bahwa ketika kita menyembah manusia atau Tuhan yang sepenuhnya manusia, Mazmur, sebenarnya juga bentar ya Bang manusia. Is, ya bentar ya Pak Is ya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dan 19-20. Iya. Oke, Mohon didengar ya Bang Is aku. bentar. Hmm. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya. Nah itu. Jadi Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak itu hanya memberikan firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukumnya tidak mereka kenal. Karena mereka memang tidak mengenal Allah itu. Allah hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Makanya saya katakan, jikalau Allah itu adalah Allah yang sama yang datang kepada Musa, Allah yang sama memegang bangsa Israel ini keluar dari Mesir, harusnya Allah itu tahu apa hukum-hukumnya, apa ketetapan-ketetapannya. Tetapi ini tidak sama sekali. Allah mau berkata apa kepada Nabi Muhammad? Kalau kamu dalam keraguan-raguan, tanya ahli kitab. Loh, dia Allah, tapi nyuruh nanya. Nah ini logikanya di mana coba? Ya, tapi itu tadi, dasar ayat tadi itu tidak bisa lagi dipungkiri. Kenapa? Karena memang firman-Nya itu, firman-Nya Allahnya bangsa Israel ya, itu hanya dia berikan kepada Israel.
Dia tidak kasih sama orang Mesir. Dia tidak kasih sama orang Arab. Dia tidak kasih sama negara bangsa-bangsa lain. Hanya kepada Israel. Karena melalui Israel ini. Sebentar, belum. Jangan buru-buru rasis. Karena dari bangsa inilah, dari Israel inilah tumbuh tunas. Itu yang disebut tunas Daud. Itulah Yesus Kristus itu. Jadi Yesus Kristus ini diberitakan untuk segala bangsa. Hukum-hukumnya ini, ketetapan-ketetapannya ini melalui bangsa Israel ini sampai kepada segala bangsa. Ya, ibarat kata gini. Ada seorang presiden. Presiden ini hanya mengatakan, cuman kepada satu menteriku ini aja ku kasih tahu segala perihal yang mau ku kerjakan. Jadi kalau orang lain mau tahu, ya melalui satu menteri ini. Karena apa? Karena dia bilang, aku hanya memberikan ketetapanku kepada Israel. Hanya kepada satu menteri ini aja kalian dapatkan bantuan misalnya. Hanya dari dia informasinya ini ku kasih tahu. Seperti itu. Makanya tiba-tiba ada orang lagi yang ngaku-ngaku, oh aku menteri juga. Aku juga tahu rahasia Allah ini. Tapi begitu ditanya dia nggak ngerti apa-apa. Sama seperti Nabi yang ngaku-ngaku, aku dapat wahyu dari Tuhannya Israel. Waktu ditanya Tuhannya pun nggak tahu. Menterinya nggak tahu, Tuhannya apa lagi? Nah ini. Makanya itu tadi dasarnya Mazmur tadi. Itu. Tuhan belum memberitahu. Tuhan belum Itu beritahu. yang disampaikan Mbak Agatha malah sebenarnya ajarannya pada dasarnya benar, cuma kadang pemahaman kita yang salah gitu loh. Bahwa ketika berpemahaman seperti tadi, bahwa melalui Isa atau Yesus yang bangsa Israel itu betul, ada betulnya. Tetapi ketika Isa itu disembah atau Yesus itu disembah, itulah awal mula kejatuhan kita. Karena Isa punya ras, ya kan, punya kelamin, jenis gender kan, punya gender, punya ras. Oke. Ketika Framing Anda kelebihan ya. Makanya saya bilang nabimu sendiri pun, Pak. Makanya saya bilang Nabi Muhammad ini pun dia nggak ngerti Injil, dia nggak ngerti Taurat. Nabimu ini benar-benar nggak tahu apa-apa tentang imannya orang Kristen. Jangankan nabimu, Allahmu sendiri tidak tahu apa-apa. Allahmu sendiri sebentar. Allahmu sendiri tidak mengerti firman itu menjadi manusia. Allahmu bahkan nggak kenal Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6-7. Kenapa? Katanya dia maha tahu. Kenapa Allah yang maha tahu ini tidak tahu apa-apa? Ya, bahkan Bapa itu sendiri berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Hanya mendengarkan Isa, hanya mendengarkan Yesus, kita bisa mengenal Allah. Tidak pernah Allah itu berkata apa? Inilah Musa yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nggak pernah. Dia hanya mengatakan itu kepada Yesus, anak tunggalnya yang adalah firman, yang kodratnya Allah. Pecahnya kita, pecahnya kamu, pecahnya ini, ya itu pecahnya mulai dari pecah perawan Aisyah. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi memang Anda tidak tahu apa-apa, Nabi Anda pun tidak tahu apa-apa, apalagi Tuhan Anda tidak tahu apa-apa. Iman Kristen aja dia tidak tahu. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, jadi hukum-hukum dan ketetapan Allahnya bangsa Israel itu cuma diberikan kepada Israel. Orang lain nggak ngerti, makanya kurban nggak ngerti, nubuatan nggak ngerti, Taurat nggak ngerti apa-apa kalian.
Baik teman-teman semua, itu tadi diskusi yang sangat seru, sangat luar biasa dari Agatha dan juga teman-teman apologet yang lain. Dan kita mendengar beberapa banyak dari teman-teman yang menanyakan ke pihak teman-teman Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol, dan mereka ingin memojokkan Agatha sendiri. Padahal Agatha punya dasar yang lebih jelas dari Alkitab, dan dia bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Tapi dari para penanya dari pihak sebelah, mereka ngotot menanyakan pertanyaan yang konyol, dan ketika dijawab mereka menolak untuk menerima jawaban itu. Akhirnya mereka emosi, mereka marah, mereka tidak bisa menanggapi jawaban itu dengan baik. Bahkan mereka mencoba untuk mengutip ayat dari Alkitab yang mereka dapat yang hanya sepotong-sepotong saja, dan mereka tidak memahami konteksnya secara utuh. Akhirnya mereka berniat untuk menyerang atau memojokkan, justru malah mereka terjebak karena mereka tidak memahami secara keseluruhan. Mereka hanya memotong satu bagian dari Alkitab dan menjadikan itu seperti senjata. Padahal yang ditanya mereka sudah tahu, sudah paham apa maksud dan konteks dari ayat-ayat yang mereka tanyakan tersebut. Ya, di situ kita melihat banyak dari mereka yang memang berdiskusi hanya untuk mencobai mengolok-olok, tidak ingin menerima atau mengerti arti dari setiap ayat yang mereka tanyakan, yang mereka ambil dari Alkitab. Jadi bisa terlihat bahwa tujuan mereka itu bukan tujuan yang positif. Mereka hanya ingin mengolok-olok ataupun menyalahkan, mencari-cari kesalahan. Ya, disitulah peran kita untuk dapat menunjukkan kebenaran dari Alkitab. Kita ingin memberikan mereka pencerahan dari setiap ayat yang ada di Alkitab. Apa yang mereka tidak pahami, itulah yang kita coba untuk jelaskan. Meskipun banyak dari mereka yang menolak untuk mengerti, tidak jadi masalah, karena tugas kita adalah menyampaikan, mengabarkan dari isi di Alkitab itu sendiri. Terserah mereka mau menerima atau tidak, yang penting biji itu sudah ditanam, sudah ditabur, dan Roh Kudus yang akan bekerja, sehingga ketika suatu saat nanti ketika mereka sudah siap untuk menerima, mereka sudah bisa memahaminya dengan lebih baik. Karena tanpa keterbukaan dari mereka, sebenarnya sia-sia untuk kita menjelaskan. Tapi tidak apa-apa, dari video itu kita bisa lihat bahwa kita tetap menjelaskan, kita tetap jawab, meskipun mereka sulit untuk menerimanya, sulit untuk masuk di logika mereka. Ya, semoga video ini terus menjadi berkat untuk teman-teman semua, bisa menjadi referensi atau pembelajaran untuk kita dapat mengerti lebih lagi dari ayat-ayat yang ada di Alkitab, dan kita bisa membagikannya juga kepada orang-orang yang kita temui atau orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan semoga juga dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa banyak orang di sana yang tidak akan menerima, sehingga kita tidak kaget lagi ketika ada banyak penolakan, karena Yesus juga ketika masih ada di dunia dia ditolak oleh banyak orang, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Penolakan itu pasti hal yang sangat biasa. Ya, begitulah teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai di sini. Dukung terus channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman yang ada di sosial media semuanya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Biarlah dukungan teman-teman itu menjadi semangat kami untuk terus membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman semua dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.